dalam kehidupan kita ini, fil haya, dalam kehidupan kita ini, yang bersangkut dengan keimanan, yaitu menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ukhuwah. Al-ukhuwah. Dalam surat Al-Hujurat, Allah merangkaikan antara keimanan dengan persaudaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya dua kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Begitulah Allah merangkaikan hubungan antar manusia, khususnya hubungan antara muslim dengan muslim lainnya, dibingkai dengan hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka dikatakan al-ukhuwatu ukhtul iman, wat tafarruqu ukhtul kufri. Itu ada ulama besar mengatakan demikian. Al-ukhuwatu ukhtul iman. Persaudaraan itu adalah saudarinya keimanan. Tidak ada keimanan, tidak sempurna keimanan tanpa kita menjaga persaudaraan yang baik di antara kita. Wat tafarruqu akhul kufri. Sedangkan perpecahan itu adalah saudaranya, saudara kembarnya kekufuran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makin baik tingkat keimanan seseorang, makin semangat seseorang mempelajari agama, akan menghasilkan dia makin baik dia menjaga persaudaraan. Tapi kalau terjadi sebaliknya, dahulu sebelum ikut dalam pengajian, sebelum ikut mempelajari agama, belajar tentang keimanan, belajar tentang keyakinan dan akidah, bagus dia, ramah dia, menyapa, tersenyum, duduk bersama-sama, ikut kegiatan di masyarakat bersama. Tapi sekarang baru ikut sekian kali, sekarang kenapa? Tidak lagi, tak mau menyapa lagi. Ini salah pasang. Seharusnya makin baik dia mempelajari tentang keyakinan, tentang akidah, makin baik dia menjaga persaudaraan. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahur rahman wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan di antara mereka rasa cinta dan kasih. Jadi kalau dia makin beriman, makin mempelajari agama, dia makin kasih sayang sama sesama muslim. Bukan makin membenci. Kadang-kadang ada kejadian, tapi mudah-mudahan tidak banyak. Makin belajar agama, tapi makin benci sama orang. Ini salah pasang ini. Makin benci sama orang. Makin menyalah-nyalahkan orang. Ini tak betul. Karena Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kalau betul-betul ilmu itu, agama itu baik, maka akan makin mengasihi, akan makin sayang sesama muslim. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena salah satu unsur daripada persaudaraan itu kita simpati kepada sesama.
Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dum ba'dah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma." Mukmin itu sama mukmin lain itu seperti satu jasad. Kalau ada satu jasad kita, anggota tubuh kita ini sakit, maka seluruh anggota tubuh kita ini merasa kesakitan. Tangan terjepit, jari terjepit. Mulut kita langsung, aduh, dia merasa sakit. Begitu juga hendaknya dalam membina persaudaraan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di konsekuensinya, makin naik keimanan kita, makin baik kita menjaga persaudaraan. Makin ramah kita dengan jiran tetangga kita. Makin baik kita dengan teman sekantor kita. Makin ramah, bukan makin main jauh, bukan makin ini. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, karakter yang harus ditanamkan. Karena kenapa? Banyak permasalahan di negeri kita ini. Permasalahan keluarga, rumah tangga, permasalahan bermasyarakat, di lembaga-lembaga, di kantor-kantor kita. Kalau persaudaraan itu terjalin dengan baik, maka banyak masalah yang mungkin tidak akan terjadi ataupun bisa diselesaikan kalau sudah terjadi. Yang jelas seorang muslim itu tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya. Tidak ada rasa dengki terhadap saudaranya. Tidak ada rasa dengki kepada saudaranya. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu-kayu bakar. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Tapi bagaimana kita membangun persaudaraan di lingkungan kita? Bangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baik karena saudara kita seiman. Tapi di samping itu ada juga yang disebut dengan persaudaraan kemanusiaan. Al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an mengatakan, "Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Prinsipnya Allah ciptakan manusia ini bermacam-macam agar saling mengenal. Bukan saling menzalimi, bukan saling menyakiti, bukan saling membunuh dan segala macamnya. Bapak Ibu rahmatullah, luar biasa kalau kita lihat cerita-cerita di televisi misalnya. Kejadian-kejadian hanya karena masalah-masalah yang sepele, seorang bisa menyakiti bahkan sampai membunuh saudaranya. La ilaha illallah. Kenapa? Krisis persaudaraan, krisis rasa keimanan. Padahal itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Terakhir, ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana dahsyatnya persaudaraan tersebut ketika kita bina dengan baik. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul, mungkinlah sana kita pada siang hari ini, ketika Rasulullah SAW berbicara, Rasulullah mengatakan, "Saya dahulu min hazal bab rajulun min ahlil jannah." Rasulullah akan masuk dari pintu ini salah seorang ahli surga. Mudah-mudahan yang masuk sekarang masuk ahli surga, insyaallah. Semua kita masuk ahli surga, insyaallah. Amin. Kemudian sahabat tersebut salat 2 rakaat, kemudian dia pergi. Keesokan harinya ketika Rasulullah berkumpul lagi, dia mengatakan akan masuk dari pintu ini salah seorang ahli surga. Sahabat melihat, orang kemarin juga. Sudah 2 kali Rasulullah mengatakan. Sampai hari ketiganya Rasulullah mengatakan kembali, "Saya dukhulu min hadzal bab," akan masuk dari pintu ini seorang ahli surga. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibnu Amr bin As, rupanya menandai siapa orang yang masuk itu. Dia tandai, masa orang belum mati, meninggal, tapi Rasulullah SAW sudah kabarkan dia adalah ahli. Hebat orang ini. Apa amalan dia? Apa kehebatan dia? Apa dia sholat malam sepanjang malam? Apakah dia sepanjang hari 24 jam baca Al-Quran?
Akhirnya dia tandai sahabat tersebut. Ketika sahabat itu pulang ke rumah, dia ikuti dari belakang. Ikuti dari belakang, ngintip dia dari belakang, sampai ke rumah. Oh, ini rumahnya. Sampai di rumahnya kata dia, wahai saudaraku, aku ingin bermalam di rumahmu selama 3 hari. Kenapa kata dia? Saya ada masalah dengan ayah saya. Jadi dia pura-pura saya ada masalah. Waktu itu Abdullah bin Amr bin As masih muda. Ada masalah dengan ayah saya, maka saya ingin bermalam tinggal di rumahmu. Sampai malam hari dia lihat sahabat yang dikatakan ahli surga ini. Sampai waktu setelah Isya tidur seperti biasa. Tidur juga dia rupanya. Sampai tengah malam bangun dia sebentar, habis itu tidur lagi. Artinya dia tidak sholat malam sepanjang malam. Sholat subuh bangun, sholat berjamaah. Dia lihat, tidak ada kehebatan orang ini. Biasa-biasa saja. Seperti saya juga. Keesokan malamnya juga dia, begitu juga. Datang waktu tidur, datang waktu bangun subuh, bangun. Tidak baca Al-Quran sepanjang malam. Sampai malam ketiga, setelah malam ketiga dia bertanya kepada sahabat ini. Wahai saudaraku, dia ceritakanlah. Rasulullah mengatakan kamu ahli surga. Tapi 3 malam ini saya tidur di rumahmu, tak ada kelebihan kamu yang saya lihat. Apa kelebihan kamu, kata dia. Kata sahabat, tidak ada, itu saja kelebihannya. Tidak ada yang berlebih daripada saya tidak sholat malam sepanjang waktu. Kalau begitu baiklah, kata dia. Ketika dia mau pergi, Abdullah ini dipanggil oleh sahabat yang ahli surga ini, dikatakan Rasulullah. Tapi ada satu, kata dia. Ada satu yang selalu saya amalkan, menjelang sebelum saya tidur, saya membersihkan hati saya dari rasa iri dan dengki kepada seluruh saudara-saudara saya. Jadi sebelum dia memejamkan matanya, dia bersihkan hatinya. Ada di kantor tadi terasa kurang nyaman dengan saudaranya, timbul rasa iri, dengki, dia bersihkan. Sehingga tak ada, sehingga dia tidur dan kondisi nyaman tanpa beban. Kata dia, itulah rahasia kamu, kata dia. Dan itu yang tak bisa saya lakukan, kata Abdullah bin Amr. Kalau saya disuruh baca Al-Quran 30 juz sehari, 5 juz sehari, mungkin saya bisa. Tapi kalau menghilangkan rasa iri, dengki, rasa ini kepada saudara, itu mungkin yang tak bisa saya lakukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu salah, kisah yang singkat ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana kita menjaga hubungan yang baik di antara kita, sesama kita, teman sekantor, teman jiran tetangga, dan saudara-saudara kita bersama insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.